Iya. Halo Kuni, Kuni Iza, go live with Kuni. Halo Kuni, kamu udah terima invitation dari aku? Oke, finally. Akhirnya, Akhirnya ya. By the way, suaraku udah jelas nggak kamu dengar? jelas Kak. Oke, suara kamu juga udah jelas. Thank you, Kun. Uh, ya, ini kayaknya masih kita dua sih. Oke deh. Should we start? Langsung kita mulai aja atau gimana? Iya, boleh. Ya, langsung kita mulai aja ya. Sebelumnya, gimana kabarnya, Kun? Alhamdulillah baik. Ini masih memutuskan untuk tidak mudik. Jadi di Jakarta aja untuk Lebaran tahun ini gitu. Oke, oke. Ya, Eh, emang tanggal 6 sampai tanggal 15 ya? Kan emang ada tanggal tanggal itu. 7. Iya, 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 betul. Oke, berarti udah bikin keputusan nih? Atau masih mikir? Iya. Ini suara kecil yang suaranya siapa nih? Oh iya, Ada oh, suara katanya kecil suaranya suaranya kecil. siapa? Reni. Tapi kalau kamu dengar suaraku jelas ya, Kun? Untuk volume Paul jelas Kak. Oke. Iya, ya, aku juga ini udah volume full sih di tempatku dan suara kamu jelas. Oke deh. Ya, halo teman-teman semua yang udah gabung, thank you. Udah gabung di diskusi sore YPC Indonesia ya, edisi puasa. Nah, kali ini tuh topiknya tentang berdamai dengan lingkungan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kuni Iza Afkarina, Head Fasilitator Nasional YPC Indonesia, dan kayaknya suaraku yang kecil kalau katanya Anissa. Halo? Oh, oke. Iya, iya, iya. Ya, Better Kak. better ya. Oke. Iya, jadi Kuni, Head Fasilitator Nasional YPC Indonesia dan juga sekarang lagi studi tentang lingkungan ya, Kun, di Universitas Indonesia. Oke, nah jadi langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Kuninya. Mungkin yang pertama kali pengen kita bahas itu tentang ini sih, tantangan untuk bisa mengelola sampah di masa-masa puasa kayak gini di bulan Ramadan. Kan biasanya kalau di Hmm. bulan Ramadan mesti banyak tuh yang jualan takjil gitu kan di jalanan atau Hmm. di pasar kayak gitu. Banyak banget gitu. Nah, kadang kalau kita mau beli takjil pasti kemasannya pakai plastik atau bahkan beberapa jenis makanan itu dibungkusi pakai plastik-plastik gitu. Jadi berpotensi untuk punya sampah banyak. Nah, ini gimana nih tantangannya kalau menurutku nih? Oke, thank you Kak Jen. Sebenarnya ini menarik ya masalah puasa dan lingkungan karena biasanya kan kalau puasa itu identik dengan bagaimana kita menahan diri dari lapar dan haus, dari apa namanya hawa nafsu kayak gitu. Nah, ini menarik ngobrolin puasa dengan lingkungan gitu. Nah, arti puasa sendiri kan menahan diri kan, sama seperti yang tadi bilang menahan diri dari nafsu. Nah, eh, begitu juga dengan sampah plastik sebenarnya. Jadi eh, ini sebenarnya masih PR juga di aku
Jadi kalau misalnya takjil kadang lupa bawa bawa tas belanja sendiri gitu, apa namanya, lupa ya. Jadi gini, kalau misalnya kita nyari takjil nih, kita kan nggak cuman beli di satu tempat. Misal, oke, aku pengen es buah nih, kita beli es buah. Es buah itu minimal ada dua kemasan. Yang pertama, kemasan es buahnya sendiri. Yang kedua adalah kresek yang membungkus es buahnya. Gitu. Itu kita dapat dua. Nah, terus habis gitu kita ketemu nih pedagang cimol, kok enak gitu. Oke deh, beli cimol, belum beli gorengan, belum beli yang lain sebagainya. Nah, itu kan nanti kresek-kresek kita akumulasi sendiri, kita tenteng banyak gitu. Nah, ini jadi apa ya? Salah satu apa? Kita tidak bisa nge-stop itu kalau misalnya kita tidak punya kesadaran atas pentingnya mereduksi sampah yang kita hasilkan gitu. Jadi ya itu tadi sih Kak. Kalau misalnya dari aku sendiri, yang pertama adalah bawa minimal itu bawa kantong belanja yang bisa dilipat dan bisa dipakai kemana-mana, bisa dibawa kemana-mana. Setidaknya ini kita mengurangi satu dari dua kemasan itu. Terus setelah itu baru kalau misalnya kita pengen nih benar-benar mereduksi sampah plastik yang kita hasilkan, ya kita bawa kayak mika-mika kayak gini gitu. Memang agak ribet sih, cuman dampaknya baik. Aku kemarin ini Kak, aku pengen share sih, aku pengen cerita. Jadi kemarin aku habis nonton film Pulau Plastik di bioskop, yang sebenarnya ini juga tayang terbatas hingga, kalau di Jabodetabek sendiri itu hingga 8 Mei besok penayangan terakhir. Nah, di Pulau Plastik sendiri kemarin itu aku belajar banyak sih bagaimana dampak dari plastik ini itu seburuk apa sih ke kita. Jadi plastik yang kita hasilkan itu langsung berdampak ke diri kita sendiri gitu. Jadi plastik, apalagi plastik sekali pakai ya, kresek, plastik kemasan itu kan jangka pakainya itu begitu cepat gitu. Jangka pakainya begitu cepat pula dia jatuh ke lingkungan, dia kita buang gitu. Nah, itu kan mencemari. Nah, sampah-sampah yang mencemari ini berdasarkan data itu hanya sekitar kurang dari 10% yang sudah diolah kembali. Jadi masih ada 90% sampah yang tidak bisa diolah kembali gitu. Jadi bayangkan aja nih, kalau misal satu orang, satu hari, satu momen misal berburu takjil aja, itu satu orang misal menghasilkan 5-6 plastik. Bayangkan dikali berapa orang gitu, dikali berapa hari gitu. Ini jadi apa ya? Jadi pengingat sih bahwasanya ya kita itu sebagai, kalau di Muslim kan di Al-Quran dijelaskan bahwa kita adalah khalifah di bumi. Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita sendiri ya dengan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan gitu. Salah satunya berusaha untuk mengurangi plastik dengan membawa tas yang lebih lama bisa digunakan. Nah, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sejarah sendiri Kak, plastik ini dulu diciptakan itu untuk untuk bumi. Dulu kan kemasan-kemasan itu kan dari dari pohon, dari kertas gitu kan. Nah, pencipta plastik ini ingin menciptakan produk yang bisa membungkus suatu makanan yang lebih long last daripada kertas, dan tidak
mengeksploitasi alam lagi gitu. Nah ternyata ya sama halnya dulu diciptakan apa namanya bom nuklir itu yang disalahgunakan kayak gitu-gitu. Begitu juga dengan plastik gitu. Yang dulunya diciptakan untuk penggunaan berulang, sekarang plastik itu umur pakainya semakin cepat gitu. Jadi semakin semakin susah untuk semakin menimbulkan masalah baru gitu kak. Iya, iya benar. Itu. Sebenarnya emang nggak bisa dipungkiri ya Kun kalau kita itu butuh plastik ya kan. Apalagi kayak tadi Hmm. yang seperti yang Kun dijelasin, plastik itu diciptakan sebenarnya untuk mengurangi penebangan hutan ya kan. Hmm. Nah, tapi sekarang penggunaannya jadi semakin nggak terkendali dan jadinya ngerusak lingkungan itu sendiri kayak gitu. Em, dan aku pernah sih denger ya diskusinya Kania Cita, dia itu content creator di Geolife, dia bilang kalau sekarang kan kita udah banyak nih tote bag gitu untuk menggantikan plastik. Jadi kita belanja, kita bawa tas belanja sendiri. Nah, jangan sampai juga nanti tas belanja itu bisa merusak bumi lagi gitu karena kita pikir oh aku harus beli tote bag nih, beli tote bag yang banyak terus lama-kelamaan jadi nggak terkontrol lagi penggunaannya gitu. Sebenarnya juga kayak kita perlu perlu punya kesadaran bahwa kita itu uh, tidak perlu menjadi konsumeristik ya Kun ya. Ya nggak Betul sih? Karena betul. uh, konsumeristik itu yang buat kita jadi apa ya? Menggunakan sesuatu secara berlebihan yang akhirnya merusak alam dan merugikan kita sendiri kayak gitu. Nah, sebenarnya kan kalau selama pandemi ini pedagang-pedagang takjil itu udah lebih sedikit ya Kun. Walaupun tetap ya kalau di daerahku itu tetap banyak juga, tapi dibandingkan kalau sebelum pandemi itu jauh lebih banyak lagi kayak gitu. Eh, tapi aku lihat di beberapa how to say kayak eh, banyak gitu loh promosi-promosi untuk belanja online Kun. Jadi kan kalau di Ya. masa Ramadan itu banyak gitu menawarkan diskon-diskon kayak gitu kan. Akhirnya apa ya, menstimulus orang-orang untuk belanja online dan kalau belanja online itu kan otomatis produk yang kita beli bakal dibungkus pakai plastik. Dan itu kadang plastiknya bakal banyak banget gitu loh ya nggak sih? Nanti bisa berapa Betul betul. lapis kayak gitu. Jadi nah itu Iya. kan juga berpotensi ya untuk apa ya meningkatkan jumlah sampah kayak gitu dari aktivitas belanja kita, belanja online kita. Nah, itu menurut kamu gimana sih Kun menanganinya? Iya. Jadi tetap sih sesuatu pilihan itu pasti ada konsekuensi yang bisa diambil gitu dan bisa sebenarnya juga konsekuensi tersebut bisa dihindari sih. Diminimalisir dampaknya setidaknya. Jadi aku punya teman kak, teman satu kelas waktu kuliah ini di ilmu lingkungan. Dia adalah orang yang telaten banget untuk membuka packing apa namanya belanja online dia. Jadi uh, mulai dari box luarnya itu dia apa namanya telaten sekali ngebuka jadi nggak langsung dirobek gitu kalau misalnya ngebuka terus kemudian kan setelah ada packingan luar itu biasanya ada bubble wrap untuk melindungi si barang ini biar tidak hancur. Nah bubble wrap dia itu tuh di apa namanya dilepas pelan-pelan sehingga itu bisa dia simpan dan dia gunakan ketika dia butuh gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk minimalisir sampah itu sendiri. Jadi kan kalau misalnya biasa kita kenal itu dengan 3R gitu ya Kak ya. Reuse, reduce, recycle gitu. Nah, dia sudah reuse sampah yang dia miliki gitu loh dengan dia gunakan kembali gitu. Jadi enggak yang langsung dibuang tapi bisa digunakan berulang Iya, ya. gitu. Nah, itu Dijual lagi katanya. ada komen iya dari Sultan ya, dari Henry YPC Medan katanya dijual aja. Jadinya bernilai Iya. ekonomis ya. Iya sih, Bernilai ekonomis bisa bisa. good idea gitu. Tapi juga mungkin kita harus belajar juga ya untuk tidak konsumeristik itu ya Kun. Ketika belanja kayak Iya. mikir gitu, ini bener-bener aku butuhin gak sih kayak gitu. Udah bener-bener apa ya sesuatu yang merupakan kebutuhan pokok gitu, yang urgent gitu, yang harus kita beli gitu, harus kita miliki gitu.
Menurut kamu gimana? Ada nggak sih relasinya antara ini kan bulan puasa nih? Tadi kayaknya sebenarnya ada yang komen dari Renis Green. Dia bilang di bulan puasa ini selain kita puasa secara spiritual, puasa dari kebutuhan jasmani juga puasa apa ya? Dari ini penggunaan plastik-plastik yang berlebihan kayak gitu. Mm-mm. Nah, tapi Mm-mm. menurut kamu Mm-mm. ada nggak sih makna yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan ini uh, dalam hal konsumeristik. Maksudnya ketika kita berpuasa, kita akhirnya belajar untuk tidak konsumeristik dan itu akhirnya berdampak juga gitu bagaimana kita mengelola sampah, bagaimana kita menggunakan plastik, gitu-gitu. Gimana menurut kamu, Kun? Iya, kembali ke hakikat puasa itu sendiri sih, Kak. Jadi puasa kan bagaimana kita bisa menahan diri dari nafsu. Nafsu bukan bukan hanya nafsu syahwat saja, tetapi nafsu kepada perilaku-perilaku yang sebenarnya tidak tidak menimbulkan faedah. Jadi tidak menimbulkan manfaat yang banyak buat diri kita ataupun untuk lingkungan sekitar kita. Salah satunya adalah dengan itu tadi belanja. Sebenarnya bukan hanya belanja online itu tadi sih Kak. Jadi belanja belanja apapun sebenarnya kita harus menahan diri sebenarnya agar tidak membeli sesuatu yang kurang manfaat. Kan kadang ya aku juga pernah sih kayak lewat gitu di salah satu toko, ih lucu gitu, belilah, ih murah gitu, ih mumpung diskon. Nah setelah di nyampe di rumah ternyata barang tersebut jarang digunakan karena ada satu benda yang biasanya kita gunakan berulang karena benda itu lebih nyaman dipakai, benda itu lebih apa namanya lebih lebih enak aja gitu kalau misalnya kita gunakan. Jadi barang yang kita beli itu yang nganggur aja di situ, nggak tahu itu apa namanya manfaatnya seperti apa. Kayak misalnya nih kita sudah punya 2 tas dengan kegunaan masing-masing, terus kemudian kita, wah aku belum punya tas warna ini nih gitu. Ya ya it's okay untuk membeli, tetapi kita lihat lagi urgensinya seperti apa. Terus apa namanya, apakah itu bisa kita gunakan dalam waktu yang lama gitu. Ya, banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan sebelum kita memutuskan untuk membeli sesuatu. Nah, itu kan juga apa ya, salah satu bentuk controlling, salah satu bentuk menahan diri gitu. Jadi benar tadi bagaimana kita memaknai puasa bukan hanya menahan dari lapar, dahaga, nafsu, syahwat, tapi juga nafsu terhadap apa namanya sesuatu yang hedonistik tadi. Setuju banget, Gitu. Kun. Setuju banget dan sebenarnya bagus banget ya kalau apa namanya teman-teman lainnya, maksudnya kita yang bukan muslim pun belajar untuk mempraktekkan puasa ya. Karena aku juga pernah kan coba gitu melakukan puasa dan emang ketika aku puasa dari makanan makanan kayak gitu, makanan, minuman itu juga menolong aku untuk lebih apa ya, lebih under control gitu terhadap Hmm. emosional kayak gitu dan mungkin juga dalam hal berpikir. Jadi ketika misalnya mau menggunakan sesuatu atau mau membeli sesuatu untuk dimakan atau untuk dipakai bisa lebih apa ya, lebih bijaksana kayak gitu, lebih mampu gitu mengontrol diri gitu. Dan aku jadi kepikiran, kayaknya puasa di bulan Ramadan ini juga seharusnya kita maknai setiap waktu ya Kun, selama 365 Iya, hari per tahun, ya nggak sih? Jadi betul betul pengendalian betul. dirinya itu nggak cuma di bulan puasa aja gitu, Mm, mm, tapi mm, mm, akhirnya mm, berdampak jangka panjang gitu ke diri kita gitu. mm, mm. Oke, oh ini ada Eh, komen lagi nih. Cewek yang benar-benar langka banget, cewek yang nggak suka belanja, idaman nggak suka banget. belanja, Lebih hemat ya, jadinya lebih 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 hemat. bakal lebih mudah untuk nabung ya. Lebih Eh, mudah. iya. Jadi kalau misalnya puasa ini sebenarnya Kak adalah kalau misalnya aku maknai puasa itu sendiri ya. Puasa itu bagiku adalah sebuah sekolah. Bagaimana kita dididik agar nanti lulus di apa Idul Fitri kita bisa apa namanya terus menggunakan ilmu yang kita dapatkan di puasa gitu.
Gitu. Jadi puasa itu adalah momen reminder, oh iya aku harus menahan diri nih. Oh iya aku harus controlling lagi kayak gitu-gitu. Jadi lebih bisa bijaksana terhadap diri sendiri agar tidak merugikan orang lain maupun merugikan lingkungan sekitar gitu. Iya bener banget Kun. Terus juga aku pengen ini sih ngajak kamu diskusi soal ini kan kita pandemi nih. Jadi emang mau nggak Mm-mm. mau kita akan lebih banyak ngabisin waktu kita di rumah gitu. Ada nggak sih Mm-mm. sesuatu yang pengen kamu bagikan gitu soal bagaimana kita melatih diri kita untuk lebih mencintai lingkungan ketika kita berada di lingkungan rumah kita gitu. Jadi sambil kita Mm. puasa, sambil kita tetap menghormati protokol kesehatan, maksudnya berada di rumah karena mungkin nggak terlalu Mm-mm. penting untuk keluar gitu. Ada nggak sih sesuatu yang bisa kita lakukan di rumah dalam rangka meningkatkan kesadaran kita gitu untuk lebih cinta lingkungan, lebih memperlakukan lingkungan dengan baik kayak gitu. Gimana Kun? Mm-mm. Mm, Kalau misalnya dari aku sendiri, em, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan dari rumah? Yang pertama adalah kan seperti yang kita bahas tadi Kak, kalau misalnya di rumah aja nih, em, keinginan untuk berbelanja kan teralihkan ke online dengan packaging-packaging, dengan sampah yang sudah kita bahas tadi. Nah, yang pertama bisa dilakukan adalah yaitu menahan diri supaya kita tidak menjadi seorang yang hedonis dengan buka-buka aplikasi online, terus check out barang-barang yang lagi flash sale. Itu. Jadi kita bijaksana dalam berbelanja. Terus ini Kak, ternyata masak sendiri itu selain kita bisa menjaga lingkungan dengan tidak menimbulkan sampah-sampah plastik kemasan, kita juga memakmurkan UMKM, pedagang-pedagang di sekitar kita, kita juga lebih bisa berhemat gitu. Jadi yang bisa kita gunakan adalah yang bisa kita lakukan adalah masak, mulai mulai mengolah makanan kita sendiri. Itu. Nah, dengan kita memasak, dengan kita mengolah makanan kita sendiri, itu juga ternyata kita bisa memperkirakan, oh porsi yang biasanya aku habis tuh segini loh, gitu. Jadi aku masak segini. Kalau misalnya orangnya banyak, apa namanya, bisa memperbanyak porsi. Tapi nggak bisa masak. Nah, masak itu sebenarnya bukan sebuah apa namanya, ilmu yang diturunkan Kewajiban. dari Tuhan ke kita, tetapi kita bisa kok apa namanya, belajar dari hal-hal yang sederhana kayak misal masak nasi di rice cooker, kemudian goreng telur kayak gitu, itu kan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Karena sebenarnya masak ini bukan apa ya, sebuah skill yang cuman bisa dilakukan oleh perempuan atau ibu-ibu saja, tetapi ini adalah basic skill untuk survival kita manusia nih, untuk bertahan hidup gitu. Jadi bisa kok dilakukan gitu, bisa kok pelan-pelan dipelajarin gitu. Iya, iya. Bisa belajar ya, Kun. Atau untuk yang Hmm. memang nggak memungkinkan untuk masak, ya nggak apa-apa beli di warung. Tapi tetap tadi yang tips dari Kuni, Mm-mm. bawa food box-nya sendiri ke Bawa. warung, bawa tas belanja sendiri. Jadi ketika beli makanan di warung, kamu nggak akan bawa sampah plastik gitu. Betul, 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 betul. Juga mungkin ini nggak sih Kun, kalau kita punya banyak waktu di rumah, kayak kita juga punya banyak waktu untuk bisa mengelola apa ya, lingkungan kita. Maksudnya kalau ada kayak tanah gitu di sekitar rumah kita, mungkin bisa Mm. kita kelola untuk tanam apa gitu. Mm-mm. Terus Mm-mm. juga Mm-mm. mungkin Mm-mm. kayak bisa bikin aktivitas apa, memisahkan sampah organik dengan anorganik gitu-gitu. Iya, Menurut kamu gimana? iya. Iya, eh ini juga sebenarnya jadi tren sih Kak. Jadi aku melihatnya jadi tren di masa pandemi ini, di mana orang-orang tuh sudah mulai menanam tanaman di rumahnya kayak gitu. Bahkan apa namanya, ibu sendiri di rumah tuh udah jadi eh, kayak jualan tanaman gitu. Saking
banyaknya tanaman yang dirawat ketika pandemi dan mulainya juga ketika pandemi itu. Jadi ini adalah salah satu apa ya, salah satu langkah baik sih ketika kita mulai sadar, oh iya, menanam tanaman nih asik nih gitu. Nah, setelah menanam tanaman hias, mungkin bisa tuh menanam cabe atau menanam daun bawang. Jadi kalau misal apa namanya harga cabe lagi naik, kita bisa panen sendiri di rumah. Itu juga apa ya, mulai mulai apa namanya menjaga lingkungan dengan menanam. Nah, dengan menanam itu tadi, misal nih kita sudah memisahkan sampah organik dan anorganik. Nah, apa namanya sampah organiknya itu kan bisa kita olah untuk jadi pupuk kita sendiri gitu. Kita gunakan ke tanaman kita dan itu apa ya rasa rasa puas ketika melihat tanaman itu berbuah gitu tuh satisfying. Itu menyenangkan. Iya, cuma mungkin ya kayak pengalamanku di sini Kun. Jadi aku kan kemarin juga ada inilah, maksudnya waktu di Jogja dulu kan aku udah coba memisahkan sampah nih organik sama anorganik gitu. Mm-mm. Jadi bisa akan dikelola sendiri. Tapi ketika di sini itu emang jadinya lebih susah kayak gitu. Karena kalau di sini itu kan emang sampahnya itu harus ada yang jemput gitu di kompleks Iya, gitu. Terus kadang walaupun kita udah pisahin tapi ketika dijemput itu tetap bakal digabungin lagi gitu sama mas yang mm-mm. ngumpulinnya gitu dan bahkan di TPA-nya juga kan di tempat pembuangan Iya, akhirnya iya, juga bakal digabungin gitu. Nah, itu jadi kayak digabung. dilema tersendiri sih. Jadi kayak agak Iya, susah betul. gitu kalau kita mau misahin sampah gitu. Walaupun aku udah pernah sih ya lihat info dari Zero Waste, IG-nya Zero Waste, itu mereka sempat kayak bantuin promo Mm-mm. em, apa ya organisasi armada kemasan. Kalau kamu pernah dengar armada kemasan, jadi Mm-mm. mereka itu memberikan fasilitas penjemputan sampah-sampah Iya. gitu dan sampah yang Mm-mm. udah dipisah-pisah kayak gitu dan mereka akan kelola sendiri. Jadi sampah yang anorganik mereka akan kelola jadi sesuatu yang bisa digunain lagi gitu dan sampah organiknya juga dikelola untuk jadi kompos gitu. Iya. Tapi mungkin masih belum semua orang sih tahu gitu. Tapi dari kamu sendiri ada nggak sih kayak eh, upaya-upaya yang kamu pikir bisa kita mulai gitu oleh kita-kita yang di tempat kita itu masih belum ada gitu armada penjemputan sampah yang emang aware gitu soal memanage Mm-mm. sampah ini Mm-mm. dengan lebih ramah lingkungan gitu. Gimana Kun menurut kamu? Oke, jadi kalau masalah sampah ini kompleks sih Kak sebenarnya. Yaitu seperti yang tadi Kakak Jen bilang gitu. Kita sudah benar-benar memisahkan sampah nih dari rumah. Ternyata ketika apa namanya di TPA dicampur lagi kayak gitu-gitu. Nah, eh jadi permasalahan lingkungan termasuk juga sampah itu tuh harus dilakukan dengan langkah-langkah yang holistik keseluruhan. Jadi kita tidak bisa apa namanya kita susah untuk melakukan ini sendirian. Jadi harus ada kerjasama dari berbagai pihak, termasuk dari kita, dari masyarakat, dari LSM, dari swasta, industri, dari pemerintah itu tuh harus bekerja sama satu suara untuk apa namanya satu permasalahan lingkungan gitu. Nah, apa namanya agak susah sih kalau misal kita kita ngomongin kebijakan pemerintah, kita ngomongin swasta, sepertinya agak terlalu jauh ya dari kita. Nah, kalau misalnya kita sendiri, langkah baik yaitu tadi sih Kak, memisahkan sampah atau menggunakan kembali produk plastik yang kita hasilkan itu adalah salah satu langkah baik gitu. Itu sudah langkah yang baik. Nah, kemudian setelah dikumpulkan itu tadi, apa yang bisa dilakukan kan gitu permasalahan selanjutnya. Nah, kalau misalnya tadi nih di kota kan cenderung lebih susah untuk mengolah kompos atau mengolah sampah organik kan ya Kak. Karena kekurangan lahan yang terbatas dan lain sebagainya. Di apa ya di apa toko-toko yang menyediakan
yang aware terhadap isu lingkungan itu sudah dijual tempat pengomposan Takakura. Takakura itu kompos di rumah, aku lupa. Ya, pokoknya itu adalah sebuah wadah pengomposan yang mudah, yang ukurannya kecil, yang bisa kita gunakan sehari-hari gitu. Itu mungkin jadi salah satu solusi sih. Solusi, misalnya kalau misalnya di desa kita punya lahan nih di mana kita bisa membuang sampah organik kita, terus kita tutup dengan sampah dedaunan kering yang nantinya akan jadi kompos kan gitu. Kalau misalnya di sini kan susah, makanya ada wadah-wadah kompos yang sudah dijual di sana yang bisa kita manfaatkan di kota-kota besar gitu. Nah, kalau untuk sampah anorganiknya sendiri, selain kita kalau misalnya kita sudah tidak bisa gunakan kembali nih, kayak misal plastik kopi kemasan saset gitu, itu kan susah untuk digunakan kembali. Itu tuh bisa kita kumpulkan, dan kalau misalnya di Jakarta ini sudah ada beberapa uh, itu tadi kayak bisa menjemput sampah. Aku lupa aplikasinya, tetapi sudah ada, bisa dicari teman-teman kalau misalnya mau cari. Jadi kita kumpulkan sampah-sampah anorganik kita, kemudian nanti kita storekan ke mereka, akan di pick up. Kalau enggak, misal di lingkungannya ada bank sampah, bisa loh kita antarkan ke bank sampah. Jadi apa namanya, apa yang kita hasilkan itu tidak residunya tuh nggak banyak di kita gitu. Gitu. Nah, aku Iya benar. keinget salah satu ini Kak, kata dosen ilmu lingkunganku S1 dulu. Beliau bilang orang yang bijak adalah orang yang bisa mengelola sampahnya sendiri gitu. Jadi teman-teman, mari kita bijak di bulan puasa ini, kita mulai belajar bijaksana terhadap lingkungan sekitar kita. Begitu. Oke. Latihan ya Kun selama bulan Ramadan Hmm. ini ya supaya lebih pengendalian diri gitu. Eh, dan mungkin kita juga harus sadar sih kalau kita sendiri mungkin nggak benar-benar bisa menyelesaikan masalah lingkungan ini sendirian, ya nggak sih? Kayak kita butuh Mhm. kerjasama dari berbagai sektor, dari berbagai pihak gitu, dan mungkin sambil menanti pemerintah kita lebih serius dalam memanage sampah-sampah yang ada di Indonesia, ya kita mulai aja dari hal yang sederhana ya Kun ya. Kayak tadi kan ada Mhm. banyak hal yang udah kamu bagiin gitu. Itu aja sebenarnya udah menantang banget, ya nggak sih? Apalagi kalau Mhm. sebelumnya kita emang benar-benar punya budaya atau punya perilaku yang sama sekali nggak ramah lingkungan gitu. Jadi ketika kita mau mengubah diri kita atau mengubah perilaku kita, gaya hidup kita lebih ramah lingkungan, itu emang butuh waktu juga gitu. Dan Mhm. ini saatnya gitu ya Kon ya untuk latihan. Jadi kita akan bisa terus bertumbuh gitu dalam memperlakukan lingkungan gitu. Nah, Mhm. ini ada Mhm. pertanyaan Kun dari Hendrik. Dia bilang Mhm. sampah masker yang emang selama pandemi pasti makin banyak Mhm. banget, ya nggak sih? Mhm. Nah, itu Mhm. gimana Kun menurut kamu? Mhm. Oke, sampah masker ini sebenarnya salah satu problem yang kompleks juga sih Kak, di mana em, butuh kita butuh perlindungan ketika keluar rumah. Di sisi lain, kan masker, apalagi masker disposable, yang kita tidak mungkin menggunakan itu berulang kali, apalagi di masa pandemi ini, eh, yang mana kita membutuhkan perlindungan perlindungan yang steril gitu, agar agar kita terhindar dari virus. Nah, uh, ya kita tidak bisa memungkiri sih, kita pasti menggunakan masker, apalagi masker sekali pakai yang lebih aman daripada masker apa namanya, yang kain hanya satu lapis, atau masker scuba yang dulu sempat tren. Jadi kalau aku sih Kak, lebih ke ini, ya kita tidak keluar rumah itu berarti kita mengurangi sampah masker yang kita hasilkan gitu. Jadi yang pertama adalah keluar rumah hanya saat penting saja gitu, atau ketika urgent baru keluar rumah. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
eh, masker yang sudah digunakan itu baiknya kita rusak. Dalam artian kita kita sobek. Pertama adalah talinya, itu kita lepaskan. Terus kemudian apa namanya, lapisan masker sendiri itu juga kita sobek. Kemudian apa namanya, kawat itu juga kita ambil. Ada baiknya seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama, ketika masker itu tidak dirusak, masker bisa jadi disalahgunakan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Itu. Terus kemudian yang kedua, ketika tali masker itu masih nyantol gitu ya, masih ini, kan kita nggak tahu ya sampah masker kita nanti berakhirnya akan seperti apa gitu. Takutnya ada misal burung yang sedang hinggap kemudian terjerat, atau apa namanya, dapat apa namanya, berdampak buruk bagi binatang kayak gitu. Begitu juga dengan apa namanya, kawat yang ada di hidung gitu. Jadi ada baiknya itu kita pisahkan masing-masing dari tali, kemudian lapisan maskernya, juga kawatnya. Nah, kemudian sampah masker itu sebenarnya adalah masuk sampah B3 karena dia infeksius kan Kak. Kan kita nggak tahu tuh bakteri apa atau virus apa yang nempel di masker kita. Ada baiknya sampah masker itu apa namanya, kita sendirikan kemudian kita beri label bahwa itu adalah apa namanya, limbah masker kayak gitu. Ada baiknya seperti itu. Itu adalah salah satu pencegahan minimal yang bisa kita lakukan gitu. Kalau misalnya apa namanya, ada apa, sebuah instansi yang bisa menerima limbah infeksius, itu sangat bagus, lebih bagus lagi gitu. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kurangi kegiatan di luar rumah sehingga mengurangi masker. Kemudian kita kelola masker itu, limbah masker kita dengan bijak. Sip. Good tips banget sih Kun, dan apa ya, sangat mudah untuk diaplikasikan ya. Jadi emang benar-benar balik lagi kalau dihubungkan dengan bulan puasa pada saat ini yang mengajarkan kita untuk pengendalian diri. Jadi kita pun harus lebih benar-benar pengendalian diri ketika kita memutuskan untuk keluar, ya nggak sih? Ya. Sehingga bisa mengurangi sampah masker juga gitu. Karena sebenarnya kalau ngomongin soal sampah, yang namanya kita manusia hidup ya, kita pasti akan selalu menghasilkan sampah, ya nggak sih? Cuma mungkin tantangannya sekarang adalah gimana kita bisa meminimalisir sampah, dan yang kedua bagaimana kita memanage atau mengelola sampah-sampah tersebut gitu, supaya tidak merusak lingkungan dan khususnya tidak merugikan makhluk-makhluk lainnya ya. Kan kita tahu tuh banyak ya berita-berita sampah-sampah kita itu udah sampai ke laut dan bahkan udah sering banget merugikan hewan-hewan yang ada di laut kayak gitu. Jadi betul. hal-hal yang kayak gitu yang harus kita minimalisir, kita cegah kayak gitu supaya tidak terjadi lagi gitu. Oke, ini ada tanggapan lagi dari Sultan. Ini kayak Sultan harus dapat penghargaan ini. Dia yang paling aktif nih di acara live kali ini. Nah, dia minta tanggapan tentang sampah yang dihilangkan masyarakat dengan cara dibakar. Oke. Ya, what do you think, Kun? Soal pembakaran sampah. Itu pembahasan sampah ini menarik banget. Banyak aspek yang bisa kita omongin sebenarnya, kita gibain. Jadi itu tadi, permasalahan sampah ini kompleks banget ya, gitu. Karena sampah apalagi khususnya sampah plastik nih yang kita bahas. Sampah plastik karena tidak bisa diurai dengan mudah di lingkungan, itu tuh bisa ya mencemari air, mencemari tanah. Nah, bisa juga mencemari udara. Mencemari udara dengan cara lewat dibakar itu tadi. Jadi kadang apa namanya, kita bingung nih ngelola sampah. Wah, pengen nih sampah di apa namanya, dibuang. Sebenarnya gini Kak, mindset membuang sampah itu juga sebenarnya ada ini sih sedikit kurang tepat. Jadi kayak misal aku membuang sampah
biasanya kan oke, membuang tuh berarti menghilangkan sampah. Padahal sampah kita itu tidak hilang, hanya berpindah tempat gitu. Nah, salah satu cara menghilangkan sampah yang masih banyak dilakukan khususnya di ini ya, di kota-kota kecil atau di pedesaan itu dengan cara dibakar gitu. Sebenarnya apa namanya, ini adalah cara yang paling instan untuk menghilangkan sampah, tetapi dampaknya itu tidak sebaik itu gitu. Sampah yang dibakar, khususnya sampah plastik, itu nanti menghasilkan dioksin. Dioksin itu salah satu senyawa yang dapat mencemari udara gitu. Jadi kayak oke, kita tidak mencemari tanah, kita tidak mencemari air, tapi kita mencemari udara gitu. Jadi ya memang penting sih mengolah sampah plastik itu dengan bijak atau bahkan mengurangi produksi sampah plastik yang kita hasilkan. Itu karena dampak dari plastik ini sendiri itu sangat besar gitu. Kita susah untuk mengelola sendiri, kita susah untuk menghilangkannya gitu. Iya, bener banget, bener banget. Dan juga hasil pembakaran sampah itu juga bisa merusak lapisan ozon nggak sih? Ya, Iya betul, kan? betul, betul, Hmm. betul. Jadi akhirnya bumi Itu kita jadi makin panas ya karena iya, secara tidak langsung berdampak pada perubahan iklim yang ya. kita bisa lihat dari semakin besar pencemaran, semakin besar pencairan es di kutub gitu, sehingga level air itu semakin naik. Itu bisa kita lihat, itu adalah dampak dari perubahan iklim yang Hmm. secara tidak sadar itu terus terus terdegradasi seiring berjalannya waktu gitu. Hmm. Iya, benar-benar. Dan pembakaran sampah masih banyak banget sih dilakukan di Mm, pedesaan-pedesaan dan mungkin di mm, perkotaan juga ya, di tempat-tempat yang masih sebenarnya dia di daerah kota tapi jauh dari perkotaan gitu. mm, mm, mm. Nah, emang lagi-lagi kita butuh banget dukungan dari pemerintah ya untuk lebih serius Iya, mengelola sampah kita gitu. Karena iya betul. kayak balik lagi seperti yang tadi kita diskusiin, ketika misalnya kita pun secara pribadi udah berupaya nih mengelola sampah kita dengan prinsip 3R tadi, tapi kalau misalnya nggak ada kerjasama atau dukungan dari pemerintah, maka itu akan jadi sia-sia aja gitu. Mm, 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 mm. Um, ya, kita akan lihat bagaimana ya Indonesia beberapa tahun ke depan. Soalnya kalau dari aku kan beberapa kali cek juga kayak dari Kementerian Lingkungan, Dinas Lingkungan, kayak belum ada gitu upaya yang serius gitu untuk menangani sampah Iya. atau gimana memberikan awareness atau kesadaran kepada masyarakat tentang mengelola sampah yang lebih ramah lingkungan gitu. Kayak belum Mm, ada mm, aku pernah dengar gitu upaya-upaya serius dari pemerintah gitu. mm, mm. Belum lagi kalau misalnya kita ngomongin hutan ya, Kun. Wah, Bagaimana wah, hutan kita wah. jadi semakin sedikit, udah Uh, banyak yang gundul dan apa ya, well kadang-kadang kayak bikin frustasi tapi yes. enggak, kayak harus tetap berpengharapan lagi-lagi di puasa kali ini mengajarkan kita selain untuk pengendalian diri juga untuk apa ya, selalu berpengharapan kepada Tuhan ya gitu. Iya, Gimana Kun, betul, betul. ada nggak sih kayak Berproses. mungkin ada ayat-ayat Al-Quran yang kamu ingat untuk bisa jadi penghiburan, penghiburan, motivasi untuk kita supaya tidak pesimis gitu, melainkan Mm, optimis mm, gitu. mm, Mm-mm. mm, mm, mm. Em, Iya, memang menarik sih ngomongin soal lingkungan karena banyak sekali aspek yang bisa kita bahas nih. Mulai dari sampah, hutan, air, udara, tanah, itu memang apa namanya, sangat frustrated. Nah, sebenarnya sedikit curhat, ini aku juga lagi ngerjain tugas akhir mengenai tidak jauh-jauh mengenai sampah, Kak. Sampah plastik pada khususnya. Dan aku melihat, wah, kompleks banget ya. Maksudnya gini, ketika misal nih desa itu sudah melakukan berbagai upaya, kayak misal melakukan sosialisasi dan lain sebagainya, tetapi masyarakatnya sendiri yang masih
belum punya kesadaran pribadi atas pentingnya menjaga lingkungan. Itu juga jadi salah satu problem. Kemudian belum lagi masalah dana, infrastruktur. Itu kompleks banget. Itu kompleks banget. Belum lagi nanti masalah swasta dengan pabrik-pabrik besar yang limbahnya juga sengaja dibuang nakal di lingkungan, itu juga masih ada gitu. Jadi ini kompleks banget. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan selain kita menjaga dari diri kita sendiri dengan hal-hal yang sederhana, itu adalah pengharapan. Betul kata Kak Jen, kita ya setelah kita berupaya maksimal, ya kita berpasrah, kita berharap masih ada apa namanya, hari esok yang lebih baik gitu kan Kak. Kalau misalnya dari ayat Al-Quran sendiri, eh, aku berpegang pada ini sih. Manusia itu adalah sebuah khalifah di surat Al-Baqarah. Manusia itu adalah sebuah khalifah, sebuah pemimpin, seorang khalifah, seorang pemimpin di bumi, di mana aku nih berarti seorang khalifah nih. Berarti apa yang kita lakukan, meskipun itu adalah hal yang sederhana, itu tuh bisa berdampak loh, karena suatu perbuatan baik meskipun kecil itu tidak akan sia-sia. Jadi itu yang selalu aku pegang sih Kak. Jadi berupayalah sederhana mungkin, dan dari hal yang sederhana kita bisa buat sesuatu yang lebih besar lagi. Kita bisa berdampak pada lingkungan yang lebih luas lagi gitu. Tetap balik lagi ke diri kita sendiri. Ya, kan setuju banget. Di dalam Alkitab juga dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan dengan ketulusan dan kita lakukan dengan motivasi untuk menghormati Tuhan gitu, pasti nggak sia-sia sih gitu. Walaupun itu hal yang kecil sekalipun gitu, nggak akan sia-sia gitu. Walaupun mungkin kayak kelihatannya nggak begitu berguna gitu untuk banyak orang atau untuk lingkungan yang lebih luas, tapi setidaknya itu berguna untuk mendidik kita kan, mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bijaksana, yang lebih pengendalian diri kayak gitu, dan yang lebih adil gitu, berkeadilan gitu, khususnya dalam memperlakukan lingkungan gitu. Dan aku juga sebenarnya belakangan ini mulai belajar untuk lebih bijaksana menggunakan listrik Kun. Jadi selain soal lampu gitu, maksudnya lebih bijaksana ketika menghidupkan lampu, juga menggunakan HP, karena kan kalau HP kita pakai terus-terusan gitu, atau misalnya kita pakai buat nonton YouTube terus-terusan, padahal sebenarnya nggak terlalu berguna gitu loh tontonan kita, atau sosial media yang nggak begitu penting, itu kan ngabisin listrik ya, akhirnya kita harus charging gitu HP kita atau laptop kita kayak gitu. Nah aku jadinya belakangan ini belajar gitu untuk lebih bijaksana juga sih menggunakan HP. Terus kalau misalnya aku pakai HP, aku nggak perlu hidupin laptop lagi kalau emang nggak terlalu dibutuhin. Atau kalau aku lagi pakai laptop, aku akan matiin HP ku gitu. Jadi ya aku nggak akan menggunakan listrik yang berlebihan dan apa ya, nggak sia-sia kayak gitu penggunaannya gitu. Itu juga mungkin bisa kita aplikasikan, hal sederhana yang bisa kita lakukan gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sebelum kita tutup Kun, ada nggak sih tips-tips lainnya gitu yang sangat applicable dalam kehidupan sehari-hari kita yang bisa kita mulai gitu? Oke, aku baru kepikiran Kak, satu hal yang tadi belum aku mention kayaknya. Jadi membeli, kita memang butuh belanja ya, kita butuh membeli barang memang untuk kebutuhan kita sehari-hari, kayak misal membeli apa namanya, kebutuhan sehari-hari, sabun dan lain sebagainya. Nah, salah satu hal untuk meminimalisir yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir apa timbulnya sampah adalah membeli barang-barang itu dalam jumlah yang besar, kayak misal apa namanya, sabun gitu. Kita tidak usah lagi membeli yang botol, tapi kita hanya membeli yang refill yang besar. Nah, itu juga salah satu bentuk agar kita bisa mengurangi penggunaan sampah. Begitu juga kayak misal kopi. Kopi bisa tuh kita beli yang langsung apa namanya 1 kilo misal, atau kalau misalnya beli apa namanya
beras, beli gula itu tuh dengan jumlah yang besar sehingga plastik-plastik kemasan yang biasanya kita hasilkan dari membeli yang kecil-kecil itu bisa kita kurangi. Toh juga ketika kita membeli dengan jumlah yang besar, kita bisa menghemat karena harganya biasanya lebih murah gitu. Dan juga Kak, apa namanya? Sebenarnya ini juga nyambung ke bagaimana kita tidak impulsif dalam membeli sesuatu ya. Ketika kita misal mempunyai parfum, parfum yang itu aja gitu. Tetapi belum habis-habis nih. Biasanya kalau misalnya bosen kan beli lagi nih gitu. Nah, kita tuh berpikir kita mulai untuk apa namanya menghabiskan barang yang kita miliki, menghabiskan apa parfum, menghabiskan skincare yang kita punya. Kalau enggak, sekarang banyak kok skincare yang sudah di pre-love-kan. Misal nih kita beli skincare terus nggak cocok gitu. Sudah banyak teman-teman yang menjualnya kembali dengan keterangan, oh ini hanya dipakai sekali, kemudian tidak cocok dan lain sebagainya. Gitu itu uh, salah satu tips yang bisa kita aplikasikan gitu. Sip Kun, bagus banget tipsnya dan applicable banget ya. Dan apa ya? Ya semoga kita berdua pun jadi semakin lebih semangat, lebih berkomitmen, Hmm. lebih konsisten untuk Amin. menjaga lingkungan atau berperilaku yang adil gitu terhadap lingkungan. Gitu juga teman-teman kita yang tadi udah join di diskusi kita. Semoga obrolan kita ini bisa memberikan insight ya, insight yang baru, pencerahan atau kayak semangat juga. Mungkin udah pada tahu, tapi setelah dengar diskusi kita jadi lebih semangat gitu untuk mengaplikasikan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan gitu. Dan teman-teman, di bulan Ramadan ini semoga kita berhasil sih jadi lebih pengendalian diri ya Kun ya. Sehingga berdampak juga ke bagaimana kita memperlakukan lingkungan. Dan teman-teman yang nggak muslim, nggak usah takut, kamu juga bisa berpuasa gitu. Mau pakai cara puasanya teman-teman muslim, atau mungkin kamu punya cara tersendiri juga untuk melatih dirimu supaya lebih pengendalian diri, boleh banget gitu. Ada lagi Kun tips-tips lainnya? Hmm, Last kalau dari statement? aku sih last statement. Oke, last statement balik lagi dengan apa yang dosenku bilang. Orang yang bijak adalah orang yang bisa mengelola sampahnya sendiri. Jadi teman-teman yuk kita belajar untuk bijak lagi dalam mengelola lingkungan karena rusaknya lingkungan itu berdampak langsung ke diri kita sendiri. Sampah-sampah plastik yang kita hasilkan bisa hancur dan termakan oleh ikan, termakan oleh ayam yang nantinya kita makan. Endingnya sampah itu yang sampah dari kita itu kita konsumsi berdampak buruk bagi kita sendiri. Itu sih. Jadi yuk teman-teman kita mulai belajar. Gitu Kak. Yuk. Oke Kun, thank you so much Kun untuk diskusi sore hari ini, dan teman-teman semuanya yang udah join juga terima kasih banyak Terima ya. kasih. Eh, Dukung terus kegiatan-kegiatan YPC Indonesia dan pantengin terus kegiatan-kegiatan YPC Indonesia lainnya. Thank you semuanya. Salam Shalom. Terima kasih. Salam Shalom. Yeay, bye-bye. Oh, ini gimana cara mengakhirinya ya? Oke, let me see.